Kabut malam menyelimuti jalan lintas Jember, seolah menelan segala yang melintas di atas aspal yang basah oleh hujan sore tadi. Lampu depan sebuah bus antar kota memantul samar di udara lembab, membentuk lingkaran cahaya yang menggantung di kegelapan. Di balik kemudi, Pak Surya menatap lurus ke depan, jemarinya menggenggam setir dengan mantap. Suara mesin bus mengisi keheningan, sesekali diiringi derak ranting tertiup angin dari hutan kecil di kiri kanan jalan. Di dalam bus, penumpang duduk dalam diam. Ada yang menatap keluar jendela, ada pula yang terlelap dengan kepala bersandar di kaca. Hanya suara roda yang melibas genangan air memecah suasana. Seorang ibu muda memeluk erat anaknya, berusaha menenangkan si kecil yang tampak gelisah. Perjalanan malam itu seharusnya tenang, namun udara di sekitar terasa ganjil, seperti menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Tiba-tiba, di kejauhan, terlihat kilatan cahaya dari obor kecil yang digerakkan maju mundur. Bus perlahan mengurangi kecepatan. Pak Surya menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang menghalangi jalan. Tak lama, sosok-sosok gelap muncul dari balik kabut. 5 pria berdiri melintang di tengah aspal, tubuh mereka kekar, sebagian memegang kayu dan rantai besi. Di belakang mereka, 2 motor tua terparkir miring, lampunya redup. Pak Surya menarik napas dalam-dalam, kemudian menekan pedal rem perlahan hingga bus berhenti beberapa meter di depan mereka. Suara bisikan mulai terdengar dari kursi penumpang, sebagian bertanya-tanya apakah ada pohon tumbang atau kecelakaan. Namun, begitu melihat jelas para lelaki yang berdiri menghadang, wajah mereka berubah pucat. Mereka tahu, itu bukan bantuan, melainkan ancaman. Salah satu lelaki maju selangkah, mengenakan jaket kulit lusuh dan membawa rantai yang dililitkan di pergelangan tangannya. Senyumnya menyeringai, memperlihatkan gigi yang sebagian menguning. "Selamat malam, Pak Sopir," ucapnya dengan nada licik. "Kami cuma mau ngobrol sebentar, dan mungkin, minta sedikit uang bensin buat pulang." Tawa kasar dari teman-temannya mengiringi kalimat itu, membuat bulu kuduk penumpang meremang. Pak Surya membuka sedikit jendela pengemudi, angin malam yang lembab langsung menerpa wajahnya. "Apa maksud kalian menghadang bus ini?" tanyanya datar, meskipun matanya mengamati setiap gerakan mereka dengan tajam. Di kursi belakang, seorang pemuda mencoba berdiri, namun seorang penumpang tua menarik lengannya, menyuruhnya duduk kembali. Mereka semua bisa merasakan hawa bahaya yang mulai menebal. Suasana menjadi semakin tegang ketika 2 preman lain melangkah mendekat, mengetuk pintu bus dengan gagang besi. Salah satunya menyorongkan wajah ke arah kaca, matanya menyapu ke dalam seperti predator mencari mangsa. Penumpang mulai panik, seorang wanita muda berbisik lirih, "Pak, jangan buka pintunya, mereka kelihatan berbahaya." Di luar, kabut semakin tebal, menutupi sebagian tubuh para lelaki itu, membuat mereka tampak seperti bayangan dari mimpi buruk. Pak Surya menghela napas perlahan, menahan segala emosi yang mungkin menyeruak. Dari balik wajahnya yang tenang, ada sesuatu yang bergejolak, seperti bara kecil yang disembunyikan di balik abu. Ia tahu malam itu bukan sekadar malam biasa, dan para lelaki yang berdiri di hadapannya mungkin baru saja mengetuk pintu yang seharusnya tak mereka buka. Pak Surya memandang tajam ke arah para lelaki yang masih berdiri melintang di jalan. Lampu bus yang menyinari mereka membuat bayangan panjang menari di aspal yang basah. Meski suasana mencekam, wajah Pak Surya tetap teduh, seperti batu karang yang tak tergoyahkan meski diterpa gelombang. Tangannya tetap pada kemudi, matanya tidak berkedip. Di balik ketenangan itu, ada aura yang membuat penumpang sedikit lega sekaligus heran, siapa sebenarnya sopir ini? "Pak, apa, kita harus mundur saja?" bisik seorang penumpang laki-laki di kursi depan, suaranya bergetar. Pak Surya melirik lewat kaca spion, memberi isyarat agar orang itu tetap duduk. Ia lalu melongokkan kepala keluar jendela, menatap langsung ke mata pemimpin preman yang masih berdiri paling depan. Tatapannya tajam, bukan marah, tapi cukup menusuk untuk membuat lelaki itu sedikit ragu. Pemimpin geng, yang dipanggil Jaka oleh teman-temannya, mencoba mengendalikan kegugupannya. "Cepat buka pintu, Pak," katanya dengan nada lebih keras daripada sebelumnya, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. "Penumpang aman kok, kami cuma mau sedikit rejeki malam ini." Namun suaranya terdengar tidak setegas yang ia harapkan. Ada sesuatu dari sopir itu yang membuatnya tak nyaman. Pak Surya menghembuskan napas panjang sebelum menjawab, "Kalau kalian butuh bantuan, katakan baik-baik. Tapi jangan pernah ancam orang yang sedang mencari nafkah." Nada suaranya dalam dan tenang,
tapi setiap kata terasa tegas, seolah datang dari seseorang yang pernah menghadapi situasi jauh lebih berbahaya daripada sekadar preman jalanan. Penumpang mulai menoleh satu sama lain, terperangah oleh ketegasan itu. Jaka melangkah lebih dekat, rantai di tangannya berayun perlahan, memantulkan kilatan cahaya lampu bas. "Jangan banyak omong, Pak. Malam panjang, dan kami nggak suka buang waktu." Dua anak buahnya ikut maju, mengetuk-ngetuk pintu bas dengan gagang besi, menciptakan suara denting yang menusuk telinga. Ketegangan makin terasa, beberapa penumpang mulai menangis pelan. Pak Surya meraih tuas rem tangan, memastikan bas terkunci dengan kokoh. Ia melirik sekilas ke deretan kursi, memastikan semua penumpang tetap di tempatnya. "Tenang semua," katanya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Selama kalian tetap duduk, tidak akan ada yang melukai kalian." Kata-katanya seperti selimut hangat di tengah malam yang dingin, meskipun ancaman di luar belum juga surut. Jaka tampak kesal dengan ketenangan itu. Ia mengangkat rantai, bersiap menghantam kaca depan. Namun, tepat saat rantai itu terangkat, Pak Surya membuka pintu bas perlahan. Gerakannya begitu terukur hingga terdengar seperti suara seseorang yang baru saja memulai babak penting dalam hidupnya. "Kalau memang ingin bicara," katanya datar, "bicara dengan saya. Jangan ganggu penumpang." Keheningan seketika menyelimuti jalan itu. Kabut berhenti bergerak, seolah ingin menyaksikan adegan yang akan terjadi. Jaka dan kawan-kawan saling pandang, antara heran dan tak percaya pada keberanian seorang sopir bas yang berani keluar tanpa ragu. Sementara itu, di wajah Pak Surya tersirat keteguhan yang sulit dijelaskan, seakan ia membawa rahasia besar yang belum siap ia tunjukkan, setidaknya, belum pada saat itu. Jaka berdiri tegak di tengah jalan, rantai di tangannya kini hanya tergantung lesu. Ada sesuatu dari tatapan Pak Surya yang menusuk ke dalam hatinya, seolah sopir itu bukan orang sembarangan. Kabut yang melingkupi mereka semakin pekat, membuat suasana seperti panggung yang menanti lakon berikutnya. Di belakang Jaka, keempat anak buahnya saling berpandangan, setengah berharap pemimpinnya segera memberi perintah agar ketegangan itu berakhir. Rudy, lelaki kurus dengan bekas luka panjang di pipinya, mendekat ke Jaka. "Bos, kita nggak usah buang waktu. Kita ambil saja dompetnya terus pergi," bisiknya dengan nada ragu. Ia sendiri sebenarnya merinding melihat keberanian Pak Surya yang tetap berdiri tegak di pintu bas. Dalam pengalamannya, orang normal akan langsung gemetar jika melihat rantai di tangan Jaka, tapi sopir ini berbeda. Di sisi lain, Bayu, yang paling muda dalam kelompok itu, melirik ke arah bas. Dari balik kaca, ia bisa melihat wajah-wajah penumpang yang ketakutan, sebagian menutup mata agar tak perlu menyaksikan apa yang akan terjadi. Bayu menarik napas berat, ia teringat ibunya di kampung, yang sering berdoa agar anaknya berhenti bergaul dengan orang-orang yang salah. Namun malam itu, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Jaka menggeram, mencoba menyingkirkan rasa tak nyaman yang merayap di dadanya. Ia harus menunjukkan bahwa macan rimba tetap penguasa jalan ini. "Kalian jangan lembek," katanya tajam pada anak buahnya. "Orang ini cuma sopir, paling jago ngomong saja." Meski begitu, kata-kata itu lebih terdengar seperti ia sedang meyakinkan dirinya sendiri daripada memerintah. Samsul, lelaki bertubuh tambun dengan tato harimau di lengannya, mendengus keras. "Bos, kita sudah sering hadang truk, mobil box, sampai bas pariwisata. Nggak ada yang berani macam-macam sama kita. Sopir ini juga pasti akan tunduk begitu kita paksa." Ia melangkah maju, mencoba memamerkan keberaniannya, walau sorot matanya menyiratkan sedikit kegelisahan. Pak Surya masih berdiri di tempatnya, tubuhnya tegak namun santai. Matanya bergerak pelan, mengamati satu persatu wajah para preman, seakan ia sedang membaca isi hati mereka. "Kalian masih muda," katanya dengan suara yang rendah namun jelas. "Kenapa memilih jalan ini? Apa kalian benar-benar ingin hidup kalian berakhir di malam seperti ini?" Suaranya membawa hawa dingin yang membuat Bayu tanpa sadar menelan ludah. Jaka mengepalkan tangan. Ada amarah yang membara, tapi juga rasa penasaran yang tak bisa ia tolak. Siapa sebenarnya sopir ini? Mengapa ia bisa berbicara dengan wibawa seperti seorang guru silat tua? "Cukup," seru Jaka akhirnya. "Jangan banyak petuah, Pak. Kami yang atur jalan ini. Kalau Bapak nggak mau celaka, kasih uangnya sekarang." Suaranya menggema di antara pepohonan, namun terdengar lebih seperti teriakan seseorang yang mencoba menutupi kegugupannya. Pak Surya mengangguk perlahan,
seolah menerima tantangan yang baru saja dilemparkan. Dalam sorot matanya, kilatan samar terlihat, sebuah rahasia yang belum diungkapkan. Kabut malam bergerak pelan, menutup sebagian wajahnya, membuatnya tampak seperti sosok yang muncul dari legenda. Para preman tidak tahu, namun langkah mereka malam itu mungkin baru saja menyeret mereka ke dalam pertemuan dengan sesuatu yang jauh melampaui dunia yang mereka kenal. Kabut semakin menebal, membuat lampu bas hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Pak Surya berdiri di pintu, tubuhnya setengah terselubung bayangan. Sorot matanya tetap tenang, namun dalam hatinya mulai muncul riak kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Malam itu, bau tanah basah dan hening yang pekat seperti membawa dirinya kembali ke masa lalu, ke masa ketika ia masih menjadi seorang murid muda di sebuah padepokan tua di pinggir rawa. Dalam bayangannya, ia melihat sosok gurunya, Ki Waskita, lelaki sepuh dengan sorot mata tajam namun penuh welas asih. Ki Waskita mengajarinya banyak hal, kesabaran, keberanian, dan satu ilmu pamungkas yang hanya diberikan kepada mereka yang dianggap siap memikul tanggung jawab besar. Rawa Rontek, begitu nama ajian itu. Sebuah kesaktian yang bisa membuat tubuh bertahan meski dihantam maut, namun hanya boleh digunakan untuk melindungi sesama, bukan untuk kesombongan. Pak Surya teringat saat ia harus melewati ujian berat, bermeditasi di tengah rawa berhari-hari, menahan dingin, lapar, dan bisikan-bisikan gaib yang mencoba mengusik pikirannya. Ia nyaris menyerah, tapi tekad untuk menjadi orang yang berguna membawanya bertahan hingga akhir. Saat ia bangkit dari meditasi, Ki Waskita menatapnya dengan bangga dan berkata, "Mulai sekarang, kau bukan sekadar surya. Kau penjaga jalan hidup bagi mereka yang membutuhkan." Kilasan itu lenyap secepat ia datang. Pak Surya kembali menatap Jaka dan anak buahnya yang masih berkerumun di jalan. Ia menghela napas panjang, menahan amarah, dan sekaligus belas kasih. Dalam dirinya, ajian rawa Rontek berdenyut pelan, seperti bara yang menunggu angin untuk menyala. Namun ia tahu, menggunakannya berarti membuka pintu ke dunia yang seharusnya tetap tersembunyi. Di balik kenangan yang muncul, suara Jaka memecah keheningan. "Pak Sopir, kami nggak punya waktu," serunya dengan nada gusar, meski terlihat jelas bayangan ragu di wajahnya. Rudi dan Samsul mulai gelisah, sementara Bayu menatap Pak Surya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seperti sedang menilai seseorang yang lebih besar daripada yang tampak di depan mata. Pak Surya memperhatikan mereka satu persatu, merasakan pergolakan yang berbeda di dalam hati masing-masing. Ia mengenali ketakutan yang mereka sembunyikan di balik sikap kasar. "Kalian masih bisa memilih jalan lain," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. "Jangan sampai kalian melangkah lebih jauh sampai tak ada jalan kembali." Kata-katanya mengandung sesuatu yang membuat udara di sekitar terasa semakin berat. Samsul mendengus, mencoba memecah suasana. "Ah, cukup. Bapak ini cuma sok bijak. Kita habisi saja urusannya cepat selesai." Ia mengangkat gagang besi, siap maju. Namun Bayu spontan menahan lengannya. "Tunggu, Sul," katanya lirih. "Ada yang aneh sama orang ini." Kata-katanya membuat Jaka menatapnya dengan kesal, tetapi juga sedikit ragu apakah benar yang mereka hadapi hanya sopir biasa. Pak Surya meraih gagang pintu bas, lalu melangkah keluar sepenuhnya. Sepatunya menginjak aspal yang dingin, suara langkahnya terdengar tegas dalam keheningan. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma hutan dan sesuatu yang lebih dalam, seperti wangi bunga liar yang hanya mekar ketika bahaya mengintai. Ia berdiri tegap di hadapan para preman, tubuhnya memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan, seakan rawa dan seluruh rahasianya ikut hadir bersama dirinya malam itu. Udara malam di jalan Jember itu seolah berhenti bergerak. Kabut melingkupi Pak Surya yang kini berdiri tegak di depan pintu bas, tubuhnya tampak kokoh meski diterpa dingin. Di hadapannya, Jaka dan anak buahnya masih berjajar, namun kini wajah-wajah mereka dihiasi kebingungan dan kegugupan yang semakin nyata. Rudi menelan ludah keras-keras, sementara Samsul mencoba menyembunyikan tangannya yang sedikit gemetar di balik gagang besi yang ia pegang. "Sudah kubilang, jangan main-main dengan kami," Jaka berteriak, mencoba memecah aura aneh yang menyelimuti malam itu. Ia mengayunkan rantai besinya, membuat suara berderak yang memantul ke pepohonan di pinggir jalan. "Kau pikir dengan berdiri diam seperti itu kami akan takut?" Meski suaranya lantang, matanya tak bisa menyembunyikan ketegangan. Ada sesuatu pada tatapan Pak Surya yang membuat nyalinya goyah. Pak Surya menatapnya dengan sorot yang tajam namun tetap tenang.
Aku tidak ingin melukai siapapun, katanya pelan, suaranya begitu dalam sehingga terdengar seperti gema yang keluar dari bumi itu sendiri. Tapi kalau kalian memaksa, aku akan melindungi penumpang ini dengan cara apapun. Kata-kata itu, meskipun diucapkan lembut, terasa seperti peringatan yang berat. Samsul, yang merasa gengnya akan dipermalukan bila mundur, mendadak melangkah maju. Dengan gerakan kasar ia mengayunkan gagang besi ke arah Pak Surya, niatnya jelas untuk memberi pelajaran pada sopir yang dianggap terlalu berani itu. Dalam sekejap, Pak Surya bergerak. Tangannya yang kokoh menangkap besi itu sebelum mengenai tubuhnya. Gerakannya begitu cepat sehingga hanya terlihat seperti bayangan yang melintas. Rudi dan Bayu terperangah melihatnya. Bahkan Jaka yang biasanya paling berani kini melangkah mundur setengah langkah. Pak Surya memutar gagang besi itu perlahan, lalu melepaskannya dari genggaman Samsul tanpa usaha berarti. Kembali ke tempatmu, ujarnya datar, sebelum menjatuhkan besi itu ke tanah. Suara logam yang menyentuh aspal terasa seperti penutup babak pertama dari sesuatu yang lebih besar. Samsul memerah karena malu, dan dengan teriakan marah ia kembali menyerbu, kali ini dengan tinju terangkat. Namun Pak Surya hanya sedikit menggeser tubuhnya, membiarkan tinju itu meleset, lalu dengan gerakan ringan ia mendorong Samsul mundur hingga lelaki itu tersungkur ke tanah. Penumpang di dalam bus menahan napas, sebagian menutup mulut mereka karena takut berteriak akan memperkeruh keadaan. Jaka, yang kini kehilangan muka di depan anak buahnya, tak bisa lagi menahan diri. "Serang dia," serunya kepada Rudi dan Bayu. Tapi Bayu tetap terpaku, matanya menatap Pak Surya dengan campuran kagum dan ngeri. Rudi, walau ragu, ikut melangkah maju bersama Jaka. Mereka mencoba mengapit Pak Surya dari dua sisi. Namun sebelum mereka bisa mendekat, Pak Surya menundukkan sedikit kepalanya, matanya memancarkan cahaya samar, seolah ada bara yang menyala dari dalam dirinya. "Pikirkan lagi langkah kalian," ucap Pak Surya dengan suara rendah yang penuh getaran. "Aku tak ingin membuka jalan yang tak bisa kalian tutup kembali." Kata-kata itu membuat mereka berhenti sesaat. Kabut malam kembali berputar, seakan alam ikut memperingatkan bahwa bentrokan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya, dan tak seorang pun tahu seberapa dalam kekuatan yang sedang berusaha ditahan oleh sopir bus itu. Kabut yang menggantung di jalan itu kini bergerak pelan, seperti mengikuti denyut napas Pak Surya. Di balik ketenangannya, ada sesuatu yang mulai bangkit dari dalam dirinya, sebuah kekuatan yang lama ia simpan, berlapis-lapis bersama sumpah yang pernah ia ucapkan kepada gurunya. Tatapan Jaka dan anak buahnya terasa makin dekat, seperti ingin memaksa keluar rahasia yang selama ini ia jaga. Ingatan akan malam penuh bintang di tepi rawa kembali hadir. Wajah Ki Waskita muncul jelas di pelupuk matanya, penuh kebijaksanaan namun juga menyiratkan peringatan yang berat. "Rawa rontek bukan untuk keangkuhan, Surya. Ajian ini adalah perisai, bukan pedang. Gunakan hanya ketika tak ada jalan lain," begitu pesan sang guru dulu. Kata-kata itu kini bergema lagi, memantul di dinding hatinya yang mulai goyah melihat keberanian sekaligus kebodohan para pemuda di hadapannya. Pak Surya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan arus tenaga yang mulai mengalir dari pusat tubuhnya ke seluruh pembuluh darah. Ada kehangatan aneh yang menjalar, membuat kulitnya seolah memancarkan semburat cahaya samar yang bahkan kabut pun enggan menyentuh. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membukanya perlahan, tatapannya kini berbeda, lebih dalam, lebih kuat. Jaka, yang semula yakin bisa menguasai situasi, kini merasakan hawa dingin bercampur panas yang sulit dijelaskan. Punggungnya merinding, namun egonya menolak untuk mundur. "Dia cuma pura-pura hebat," teriaknya kepada kawan-kawan. Namun nada suaranya terdengar seperti orang yang sedang meyakinkan dirinya sendiri. Rudi dan Samsul saling berpandangan, sedangkan Bayu tetap terpaku, matanya tak lepas dari wajah Pak Surya. Langkah Pak Surya maju setapak, gerakannya ringan tapi mengandung wibawa yang membuat udara di sekitar ikut bergetar. "Kalian masih punya pilihan," ujarnya dengan nada yang lebih tegas daripada sebelumnya. "Pergilah sekarang, sebelum malam ini menjadi sesuatu yang kalian sesali selamanya." Suaranya seakan membawa gemarawa yang dalam, membuat kabut di sekeliling sedikit bergoyang. Samsul menggertakkan gigi, berusaha melawan ketakutan yang mulai menggerogoti hatinya. "Dia cuma manusia," katanya, meski suaranya lirih. Ia hendak melangkah maju lagi, namun Bayu menahan lengannya. "Jangan," ucap Bayu dengan pandangan yang lebih jernih daripada sebelumnya. "Ada sesuatu pada orang itu, aku tidak yakin kita akan keluar."
Hidup-hidup kalau terus melawan. Pak Surya mengalihkan pandangan ke arah Bayu, menatapnya dengan penuh arti. Dalam sorot matanya, Bayu bisa melihat keteduhan sekaligus kekuatan yang nyaris tak masuk akal. Pak Surya seakan ingin menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri. Namun, di balik itu, ia tahu, jika keadaan memaksa, ia harus membuka seluruh kemampuan yang diwariskan gurunya, walau berarti membuka sisi kelam dari ajian rawa rontek yang selama ini ia hindari. Angin malam bertiup lebih kencang, membuat ranting-ranting di tepi jalan bergoyang seperti ikut memperingatkan bahaya yang akan datang. Pak Surya menguatkan hatinya, ia tidak ingin darah tertumpah malam itu, namun ia juga tidak akan membiarkan para penumpang menjadi korban. Dalam diam, ia menyiapkan diri, menyeimbangkan napas dan tenaga, bersiap jika ajian yang selama ini tidur harus benar-benar dibangunkan. Jalan raya yang sepi itu mendadak berubah menjadi gelanggang tanpa penonton. Kabut makin pekat, menggulung di sekeliling para lelaki yang berdiri di bawah sorot lampu bas. Pak Surya berdiri paling depan, tubuhnya memancarkan keteguhan yang sulit dijelaskan. Di balik kesunyian, terdengar detak jantung para penumpang yang menahan napas, memandangi dari balik kaca jendela yang mulai dipenuhi embun. Jaka, yang sejak tadi menahan gejolak amarahnya, akhirnya tak bisa lagi berpura-pura. "Hajar dia sekarang!" teriaknya, berusaha menutupi rasa takut yang mulai menyeruak. Rudi dan Samsul, meskipun tampak ragu, mengikuti perintah itu. Mereka melompat maju dengan kayu dan besi di tangan, sementara Bayu tetap berdiri di tempatnya, bimbang antara setia pada geng atau nalurinya yang berkata bahwa orang di hadapan mereka bukan sosok biasa. Pak Surya bergerak begitu cepat hingga mata penumpang hanya menangkap kilatan bayangan yang melesat di antara kabut. Ia menepis hantaman kayu Samsul dengan satu gerakan ringan, lalu memutar tubuh dan mendorong lelaki itu hingga tersungkur ke samping. Besi di tangan Rudi dihentikan dengan genggaman yang begitu kuat sampai terdengar denting logam patah di udara malam. Semua terjadi tanpa satu pun teriakan keluar dari bibirnya. Jaka maju sendiri, rantai besi berayun liar, menebas udara di sekitar. Pak Surya melangkah ke samping, tubuhnya lentur namun kokoh, lalu memegang ujung rantai itu dengan tangan kirinya. Seketika Jaka merasakan tenaga yang begitu besar menarik senjatanya hingga rantai itu terlepas. Dalam sekejap, Pak Surya sudah berada tepat di hadapannya, tatapan matanya tajam namun tidak penuh kebencian, hanya peringatan. Para penumpang di dalam bas terpaku. Seorang ibu muda memeluk anaknya lebih erat, sementara sopir cadangan yang duduk di kursi depan hanya mampu berbisik, "Astaga, siapa sebenarnya Pak Surya itu?" Adegan di luar tampak seperti sesuatu yang keluar dari kisah-kisah lama yang biasa mereka dengar dari orang tua, tentang orang yang membawa kekuatan rahasia untuk melindungi yang lemah. Rudi yang mulai panik berusaha bangkit kembali dan meluncurkan pukulan dari belakang. Namun Pak Surya hanya sedikit memiringkan tubuhnya, membiarkan serangan itu meleset, lalu dengan sentuhan ringan di bahu Rudi, lelaki itu terdorong mundur beberapa langkah hingga terjatuh ke rerumputan pinggir jalan. Samsul yang baru saja berdiri pun mengurungkan niatnya saat melihat sahabatnya tersungkur tanpa cedera berarti namun dengan wajah pucat pasi. Jaka kini berdiri sendiri, matanya liar mencari jalan keluar dari situasi yang semakin tidak masuk akal. Nafasnya memburu, dan untuk pertama kali dalam hidupnya ia merasa bukan lagi penguasa jalan. Di hadapannya berdiri seorang sopir bas yang tenang, tapi dengan gerakan yang mampu melucuti keberanian siapapun. Malam itu, legenda tentang seseorang yang memiliki ajian rawa rontek mulai terasa nyata di benak Jaka, meskipun ia tidak berani mengucapkannya. Pak Surya tetap tidak menunjukkan tanda ingin melukai siapapun lebih jauh. Ia menurunkan tangannya perlahan, pandangannya menyapu seluruh geng itu. "Kalian masih bisa pergi," ujarnya dengan suara yang jernih namun mengandung kekuatan yang sulit disangkal. Angin malam membawa suaranya hingga ke dalam bas, membuat setiap orang yang mendengarnya merasa bahwa kata-kata itu bukan sekadar ancaman, melainkan pilihan yang penuh makna. Jaka berdiri terpaku di tengah jalan, rantai besi yang tadi menjadi senjata andalannya kini tergeletak tak berdaya di tanah. Napasnya memburu, bercampur dengan hawa dingin yang merayap dari balik kabut. Ia menatap Pak Surya yang masih tegak di depannya, wajahnya tak sedikit pun menunjukkan kelelahan. Ada sesuatu dalam sorot mata sang sopir, ketenangan yang tidak bisa dipalsukan, yang membuat dada Jaka terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi pemimpin Macan Rimba, Jaka merasakan keraguan yang menusuk tulang.
Semua cerita yang pernah ia dengar di warung-warung kopi tentang orang sakti yang melindungi jalanan selatan, kini melintas di benaknya. Dulu ia selalu menertawakannya sebagai tahayul orang desa, tetapi malam ini ia sendiri menyaksikan seseorang yang nyaris tak bisa dilukai dan mampu meredam setiap serangan tanpa amarah. Rudy yang masih terduduk di rerumputan memandangi pemimpinnya dengan wajah pucat. "Bos, ini nggak wajar," bisiknya dengan suara serak. Samsul, yang tangannya gemetar, hanya mengangguk pelan, sementara Bayu berdiri diam dengan tatapan yang penuh arti pada Pak Surya, seolah ia sedang membaca sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertarungan fisik. Kabut yang bergulung di sekeliling mereka membuat suasana semakin seperti mimpi yang nyata. Pak Surya melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas di antara desir angin malam, seolah bumi sendiri mendengar. "Jaka," ucapnya dengan suara yang hangat namun tegas, "jalan yang kau pilih malam ini akan menentukan siapa dirimu kelak. Tidak ada orang yang lahir untuk menakut-nakuti sesamanya. Kalian masih punya kesempatan untuk berhenti sebelum semuanya terlambat." Nama yang diucapkan itu membuat Jaka tersentak. Ia tak pernah memperkenalkan dirinya, tetapi orang itu tahu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar keberanian seorang sopir bus. Seperti ada mata yang mampu melihat lebih dari sekadar apa yang tampak. Jaka merasakan dingin menjalar dari punggungnya hingga ke tengkuk, bersamaan dengan rasa malu yang selama ini tak pernah ia izinkan muncul di depan siapapun. Bayu maju selangkah, suaranya lirih namun mantap. "Bos, kita nggak bisa menang malam ini. Dan, mungkin kita juga nggak seharusnya bertarung." Rudy menoleh ke arahnya, sedikit lega mendengar ada orang yang berani mengatakan apa yang ia rasakan. Samsul menghela napas panjang, lalu menunduk, kehilangan seluruh api yang tadi membuatnya nekat. Bayu menatap Jaka, berharap pemimpin yang dulu ia kagumi bisa mengambil keputusan yang benar. Jaka memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan badai di dalam dadanya. Semua kesombongan yang ia bawa sejak awal malam terasa runtuh satu demi satu, digantikan oleh rasa hormat yang enggan ia akui. Ketika ia kembali membuka mata, pandangannya lebih jernih. Kami nggak tahu siapa bapak sebenarnya," katanya lirih, hampir seperti seorang anak yang meminta maaf kepada gurunya. "Tapi kami sadar, ini bukan tempat kami lagi." Pak Surya mengangguk pelan, seolah memberi restu tanpa kata. "Pergilah," ujarnya lembut. "Jangan kembali ke jalan ini untuk menakut-nakuti orang. Temukan pekerjaan yang membuat kalian berguna, bukan yang menjerumuskan." Jaka menunduk dalam, lalu memberi isyarat pada kawan-kawan. Satu persatu mereka mengambil langkah mundur, meninggalkan jalan itu bersama bayangan yang melekat di hati mereka, tentang seorang sopir bus yang mengajarkan pelajaran hidup lebih tajam daripada pukulan manapun. Kabut malam mulai menipis ketika Jaka dan kawan-kawan berjalan perlahan meninggalkan jalan. Rantai dan kayu yang tadi mereka genggam kini terkulai, tak lagi punya arti. Di setiap langkah, mereka membawa rasa malu yang tak mudah dihapus. Bayu menoleh sekali lagi ke arah Pak Surya, seperti ingin mengingat wajah orang yang baru saja mengguncang keyakinannya tentang dunia. Pak Surya hanya berdiri tenang, memberi anggukan kecil yang terasa seperti tanda maaf sekaligus peringatan. Rudy membantu Samsul yang masih goyah, sementara Jaka berjalan paling depan, kepalanya tertunduk. Dalam benaknya berputar kilasan kejadian malam itu, bagaimana sopir bus biasa mampu meredam amarah mereka tanpa darah, tanpa kebencian. Ia teringat kata-kata Pak Surya, tentang pilihan, tentang hidup yang tak harus diwarnai kekerasan. Untuk pertama kalinya, Jaka bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sanggup menjadi orang yang berbeda. Di dalam bus, suasana mulai mencair. Beberapa penumpang saling menatap, sebagian bahkan tersenyum lega meskipun tubuh mereka masih gemetar. Seorang ibu muda mencium kening anaknya yang baru saja berhenti menangis. Sopir cadangan yang sejak tadi duduk di belakang Pak Surya akhirnya bersuara, "Pak, saya nggak tahu harus bilang apa. Kalau Bapak tadi nggak ada, mungkin kami semua sudah celaka." Pak Surya hanya tersenyum tipis. "Yang penting sekarang, semua selamat," jawabnya pelan. Ia memandang kaca spion, memastikan kelompok macan rimba benar-benar menjauh hingga hanya bayangan samar yang tersisa di balik kabut. Ada sedikit kelegaan di wajahnya, namun juga terselip gurat lelah yang hanya terlihat oleh mereka yang memperhatikan dengan saksama. Saat Jaka dan teman-temannya menghilang di tikungan, Pak Surya melangkah pelan kembali menuju bus. Setiap gerakannya terasa penuh perhitungan, seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban besar dari pundaknya.
Di dalam, penumpang spontan memberi ruang, membiarkan ia lewat dengan hormat yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan anak kecil yang tadi ketakutan kini memandangnya dengan mata berbinar. Pak Surya duduk kembali di kursi sopir, meletakkan kedua tangannya di setir. Ia memandang jalan yang mulai tampak jelas setelah kabut sedikit terangkat. Dalam hatinya ia bersyukur karena ajian yang diwariskan gurunya tidak perlu dikeluarkan sepenuhnya malam itu. Masih ada kesempatan bagi mereka yang tersesat untuk kembali, selama ada seseorang yang mau mengingatkan dengan sabar. Mesin bas dinyalakan kembali, suara lembutnya memecah sisa keheningan. Pak Surya memutar setir, memastikan kendaraan kembali ke jalurnya. "Kita lanjutkan perjalanan," katanya kepada penumpang dengan nada tenang. Mereka mengangguk, beberapa bahkan bertepuk tangan kecil sebagai ungkapan syukur yang tak tertahan. Lampu-lampu di dalam bas kembali menyala terang, membawa suasana hangat setelah malam yang penuh bayang-bayang. Roda bas mulai bergerak, perlahan meninggalkan tempat yang baru saja menjadi saksi pertemuan antara kesombongan dan kebijaksanaan. Pak Surya menatap lurus ke jalan di depan, matanya menyimpan keteduhan yang dalam. Ia tahu, tugasnya belum selesai, masih banyak jalan yang harus ia jaga, banyak jiwa yang mungkin suatu hari membutuhkan keberanian yang sama. Namun malam itu, ia cukup puas mengetahui bahwa ia telah melindungi semua orang tanpa harus kehilangan sisi manusiawinya. Bas melaju perlahan, menembus kabut yang kini mulai terangkat, meninggalkan jalan yang tadi penuh ketegangan. Di dalam kabin, suasana berubah menjadi hangat, suara napas lega terdengar di antara deru mesin yang stabil. Beberapa penumpang saling tersenyum, ada yang menepuk bahu temannya, seolah baru saja bersama-sama keluar dari mimpi buruk yang tak mereka sangka akan berakhir dengan selamat. Pak Surya memegang kemudi dengan mantap, wajahnya kembali menampakkan keteduhan seorang sopir biasa. Namun jauh di balik tatapannya, masih ada sisa riak dari peristiwa tadi, sebuah pengingat bahwa dunia yang ia jaga tidak selalu ramah. Ia menarik napas panjang, membiarkan dirinya menikmati keheningan setelah badai. Lampu jalan yang mulai muncul di kejauhan menjadi pertanda bahwa mereka semakin dekat dengan daerah yang lebih ramai. Seorang ibu muda yang duduk di bangku depan berdiri perlahan, mendekat ke kursi sopir. "Terima kasih, Pak," katanya lirih, suaranya masih menyimpan sisa gemetar. "Kalau bukan karena Bapak, kami mungkin," ia tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menunduk hormat. Pak Surya menoleh sebentar, memberi senyum kecil yang menenangkan, lalu kembali menatap ke jalan. Di kursi tengah, penumpang lain mulai bercerita satu sama lain tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Ada yang masih heran bagaimana seorang sopir bas bisa begitu sigap menghadapi 5 orang bersenjata tanpa terlihat marah atau takut. Ada pula yang memilih diam, hanya menatap keluar jendela, mencoba menerima bahwa malam yang mereka lewati barusan akan menjadi cerita yang selalu mereka kenang. Pak Surya mengatur napasnya, membiarkan pikirannya mengembara sejenak. Ia teringat pada gurunya, Ki Waskita, yang dulu selalu berkata, menjaga keselamatan orang lain bukan hanya tentang tenaga, tapi juga hati yang bersih. Kata-kata itu kini terasa begitu nyata. Malam ini ia berhasil melindungi penumpangnya tanpa perlu menenggelamkan dirinya dalam sisi kelam dari ajian yang diwariskan kepadanya. Ketika bas mulai memasuki area lampu kota Jember, suasana di dalam benar-benar berubah. Anak-anak yang tadi menangis kini sudah tertidur di pangkuan ibu mereka. Seorang pria tua menggumamkan doa syukur, sementara seorang pemuda yang tadi sempat ingin membantu kini memandang Pak Surya dengan rasa hormat yang dalam. Semua orang merasakan hal yang sama, mereka baru saja diselamatkan oleh seseorang yang memilih untuk tetap rendah hati meski jelas memiliki kekuatan lebih. Pak Surya melirik kaca spion, memastikan penumpang aman dan nyaman. Di luar, jalan raya yang sempat terasa seperti arena pertempuran kini hanya tampak seperti jalan biasa, basah, diterangi lampu-lampu oranye, dan penuh janji perjalanan yang masih panjang. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa bagi orang-orang di dalam bas, ia hanyalah sopir yang baik hati, bukan penjaga jalan dengan rahasia yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Bas terus melaju ke arah terminal, meninggalkan kabut, jalan sepi, dan bayangan macan rimba yang kini tinggal cerita. Malam itu, Pak Surya kembali pada perannya, sopir sederhana yang membawa harapan di setiap kilometer perjalanan. Ia tahu tugasnya belum selesai, mungkin suatu hari akan ada ancaman lain di jalan yang ia lalui. Tetapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kedamaian, dan memastikan semua orang tiba dengan selamat di tujuan mereka.